Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan solih dan akhwat solihah kelas 7 MTS Yaduri? Semoga dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam thalabul ilmi. Pada kesempatan kali ini, di mata pelajaran fikih, Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang toharoh. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu toharoh? Ya, toharoh itu diambil dari bahasa Arab. Toharoh itu secara bahasa artinya adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang ditentukan syariat Islam. Itu pengertian dari toharoh. Jadi kita harus cari tahu dulu ketika kita membaca atau mempelajari suatu materi, maka tidak akan lepas dari yang namanya pengertian atau definisi. Kita harus tahu dulu apa sih judul itu maksudnya apa, yaitu tentang toharoh. Berarti toharoh itu membahas tentang bersuci, tentang tata cara membersihkan diri, tentang tata cara membersihkan pakaian, tempat, dan benda-benda lain, ya, agar kita diterima ibadahnya karena kita telah melakukan toharoh. Menurut sifat dan pembagiannya, bersuci dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci secara lahiriah, dan yang kedua, bersuci secara batiniah. Bersuci secara lahiriah itu adalah maksudnya membersihkan badan kita, tempat tinggal kita, dan lingkungan kita dari segala bentuk najis dan hadas. Ya, contoh membersihkan dari najis adalah disesuaikan dengan bentuk najisnya. Ya, apakah harus dihilangkan dengan cara dicuci atau dipercikan atau hanya di jemur saja, ya. Nah, sedangkan cara membersihkan dari hadas itu adalah dengan berwudu atau mandi. Disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan bersuci secara batiniah, batin gitu ya, itu artinya membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran batin, kotoran-kotoran hati, ya, berupa dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, seperti syirik, menyekutukan Allah, takabur, sombong, dan riya. Nah, cara membersihkannya dengan cara apa? Yaitu kalau membersihkan cara batinnya itu adalah dengan bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi, serta mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik. Setelah kita mengetahui macam bersuci, yaitu bersuci lahiriah dan batiniah, maka selanjutnya adalah kita mengetahui dulu tujuan dari toharoh. Tujuan dari toharoh itu apa? Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, bahwa tujuan toharoh itu ada dua. Yang pertama, untuk menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Itu tujuan toharoh, membersihkan atau menghilangkan diri kita, tempat tinggal kita, dan yang akan dipakai ibadah itu dari hadas dan najis. Yang kedua, tujuan toharoh adalah sebagai syarat sahnya melakukan ibadah, baik itu ibadah sholat maupun ibadah tawaf, ya, di Baitullah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, itu merupakan tujuan dari toharoh yang harus kita perhatikan sebagai syarat diterimanya amal ibadah kita. Macam-macam alat toharoh yang bisa kita gunakan itu ada yang berupa benda padat, ada pula yang berupa benda cair. Ya, contoh benda padat yang bisa kita gunakan untuk bersuci adalah batu, kertas, tisu, daun, pecahan genting, dan kayu. Nah, semua benda tersebut jelas ketika digunakan untuk toharoh atau bersuci harus dalam keadaan bersih dan sudah tidak terpakai. Ya, jangan
genting atau pecahan genting rumah kita diambil gara-gara untuk bersuci, padahal masih digunakan. Akhirnya rumah kita atapnya tidak ada gentingnya ya, karena semuanya dipakai untuk bersuci. Itu tidak dianjurkan juga ya. Jadi digunakannya batunya, kertasnya, tisunya yang sudah tidak terpakai. Kertas dan tisu biasanya baru ya tidak apa-apa gitu, karena digunakan untuk bersuci dan harus bersih kondisinya. Misalnya buku-buku lama tapi masih bersih, masih bisa digunakan, silahkan. Kalau tisu tidak boleh tisu bekas ya, tisunya tisu bersih gitu ya. Dan terpakai itu maksudnya bukan berarti tisunya bekas, tidak ya, bukan berarti bekas. Namun yang jelas benda padat yang kita gunakan untuk bersuci adalah harus bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, macam-macam alat tohara adalah benda cair. Yang namanya benda cair identiknya adalah dengan air ya, karena tidak mungkin kita menggunakan oli, menggunakan selain air yang mirip cairan dengan air untuk bersuci kalau bukan air. Nah, air apa saja tapi yang bisa digunakan untuk taharah? Yaitu air yang mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak tercampur oleh suatu apapun dari najis. Contohnya air sumur yang bersih, tidak tercampur oleh kotoran apapun. Air mata air danau, air sungai yang jernih, ya, tidak tercampur apapun, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan rasanya. Air laut dan air salju. Materi selanjutnya adalah tentang macam-macam air. Macam-macam air ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, air suci dan menyucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Dan yang ketiga, air mutanajis atau yang terkena najis. Yang keempat, air yang makruh. Yang air makruh itu air yang dibenci, ya, dipakai bersuci. Dan yang kelima, air mustakmal, ya, air yang sudah campur. Selanjutnya kita bahas kelima macam air ini lebih detail di slide selanjutnya. Air yang pertama adalah air yang menyucikan. Nah, air ini jelas bisa digunakan untuk bersuci karena halal diminum dan sah untuk digunakan untuk bersuci. Apa saja contohnya? Air hujan, air sumur, air mata air laut, air sungai, selama tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi, suci untuk digunakan toharah. Yang kedua, air yang tidak menyucikan. Airnya boleh diminum, halal untuk diminum, namun tidak sah dipakai bersuci. Contohnya air kopi, air teh manis, ya, air kelapa, dan air yang dikeluarkan oleh pepohonan. Ya, itu tidak sah digunakan untuk bersuci karena ada rasanya, ada warnanya. Ya. Air yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang tidak halal diminum dan jelas tidak sah untuk dipakai bersuci. Air apa saja contohnya? Yaitu air yang sudah berubah bau, rasanya, dan warnanya karena tercampuri misalnya dengan najis. Atau air yang belum berubah bau, rasa, dan warnanya tapi sudah terkena najis, ya, tetap saja disebut air mutanajis. Yang keempat adalah air makruh. Air makruh itu adalah air yang sudah terjemur dan terkena pada sinar matahari dalam sebuah bejana atau tempat tertentu, ya, gelas besar, ya, selain emas dan perak. Maka air yang makruh ini tidak dianjurkan digunakan untuk bersuci atau taharah. Air yang terakhir ada air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Contoh misalnya kalian berwudu setelah menggunakan air yang ada dalam gayung oleh teman kalian. Misalnya kan teman kalian wudu pertama di gayung itu, terus airnya masih ada, terus kalian gunakan kembali air tersebut, air bekas teman berwudu itu, maka air itu disebut air mustakmal. Air ini tidak boleh digunakan bersuci karena khawatirnya ada kotoran atau najis
yang dapat mengganggu kesehatan yang kena ke air itu dan dipakai oleh kita. Seperti itu. Jadi air mustaqbal itu tidak dianjurkan digunakan untuk bersuci. Makanya kita bersuci khusus adalah dengan air yang suci dan menyucikan. Tadi air sungai, air laut, air danau, air hujan selama tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Setelah kita mengetahui 5 macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, maka selanjutnya kita harus bisa membedakan bagaimana tata cara toharoh dan macam-macam hadas dan najis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengertian serta macam-macam hadas dan najis. Pengertian hadas yang sering kita dengar dalam istilah fikih, ya, kita harus bersuci dari hadas dan najis. Nah, apa itu hadas? Ya, hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia, ya, atau seorang muslim, sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah. Ya, kenapa Ibu berbicara di sini lebih spesifik ke seorang muslim? Karena seorang muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, non muslim tidak diwajibkan melaksanakan ibadah, ya, karena ibadahnya berbeda dengan ibadah kaum muslimin. Nah, ketika hendak untuk beribadah, seorang muslim yang baik itu harus terhindar dari hadas atau dalam keadaan suci. Ya. Nah, hadas di sini diartikan itu keadaan tidak suci. Contohnya, jika perempuan mengalami haid dan nifas, maka perempuan tersebut sedang berhadas, tidak boleh melaksanakan ibadah dulu sebelum bersih dari hadasnya. Begitupun seorang laki-laki yang telah mimpi basah, maka laki-laki tersebut telah berhadas dan tidak boleh melakukan ibadah dulu sebelum suci dari hadasnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari hadas, maka berlanjut ke pembagian atau macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar? Kita simak slide selanjutnya. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci. Agar seseorang itu menjadi suci, maka ia harus wudu atau tayamum. Nah, jadi hadas kecil itu keadaan tidak suci pada seseorang. Contohnya ketika seorang tersebut kentut, BAB dan BAK, maka dia telah mengalami hadas kecil. Ketika hendak sholat, mereka yang berkena terhadap kecil itu harus berwudu. Jika tidak bisa berwudu atau tidak memungkinkan untuk berwudu, maka boleh diganti dengan tayamum. Selanjutnya ada hadas besar. Hadas besar pun pengertiannya sama, adalah keadaan seseorang yang tidak suci, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan supaya menjadi suci maka diwajibkan untuk mandi besar atau mandi janabat. Nah, jika tidak memungkinkan untuk mandi, maka boleh diganti dengan tayamum. Ya, karena tayamum itu pengganti wudu dan mandi. Nah, contohnya apa saja hadas besar? Hadas besar contohnya untuk wanita yaitu haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar setelah darah yang keluar setiap bulan, ya, yang normal harus dikeluarkan. Kemudian nifas itu adalah hadas yang adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Itu disebut nifas. Maka ketika perempuan mengalami haid dan nifas, maka mengalami hadas besar. Tidak boleh sholat, itikaf, tawaf selama belum suci dari hadasnya. Untuk laki-laki itu adalah mimpi basah. Dan ketika dia mimpi basah, maka laki-laki tersebut telah mengalami hadas besar. Harus mandi dulu, baru boleh melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Sedangkan
Contoh hadas besar bagi laki-laki dan perempuan adalah ketika berhubungan suami istri, atau dalam istilah Islam itu istilah ulama fikih disebut dengan jima, ya, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang sudah halal, yaitu dengan istilah suami istri, ya, bercampur, maka mereka berdua telah mengalami hadas besar dan ketika hendak sholat harus mandi janabah dulu, ya, atau mandi junub. Selanjutnya adalah pengertian dari najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang terlihat. Gampangnya kotoran yang terlihat. Jadi seperti kita melihat kotoran bayi, kotoran kita sendiri, itu termasuk najis. Ya. Bagi setiap muslim wajib menyucikan diri dari najis tersebut dan najis yang mengenai badannya atau bajunya. Ya, karena kan terlihat, jadi harus dibersihkan, baik itu yang tampak atau terlihat di tubuh kita maupun di tempat yang tinggal kita atau di pakaian kita. Macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Ya, yang kedua ada najis mutawassithah yang artinya najis sedang. Sedangkan yang ketiga itu ada najis mughallazah, yaitu najis yang berat. Nah, ketiga ini merupakan bagian dari macam-macam najis yang harus bisa kita bedakan, karena jika kita bisa membedakan maka kita akan tahu cara membersihkannya dari 3 najis ini. Ya, 3 najis ini cara toharohnya, cara membersihkannya itu berbeda. Maka dari itu kita bisa membedakan dulu mana contoh-contoh yang termasuk najis mukhaffafah, najis mutawassithah maupun najis mughallazah, sehingga tepat dalam cara toharohnya. Najis yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh dari najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang belum makan dan minum selain air susu dari ibunya. Itu termasuk najis mukhaffafah. Nah, cara menyucikan atau taharah dari najis mukhaffafah ini, ketika kita kena najis ini, maka caranya adalah cukup dengan membersihkan air pada benda atau pakaian yang terkena najis tersebut, karena ini masih ringan. Dibersihkan, ya, pakaiannya atau tempatnya, lalu suci, ya, karena ini masih najis ringan. Beda lagi dengan air kencing bayi perempuan yang masuknya najis mutawassithah. Najis yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2, ada mutawassithah hukmiyah dan ada mutawassithah ainiyah. Mutawassithah hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa dan wujudnya. Ya, seperti air kencing yang sudah kering, kan biasanya nggak kelihatan bau, rasa atau wujudnya, sudah kering, ya. Tetapi ada najisnya belum disucikan gitu, ya, najis tersebut. Maka caranya taharahnya itu adalah cukup disiram air di atasnya, ya. Jadi jika ada air kencing yang kering, ya, belum dibasuh, belum disucikan, maka cukup dengan disiram, ya. Yang kedua ada mutawassithah ainiyah, yaitu najis yang masih ada wujudnya ataupun baunya ataupun rasanya. Contohnya air kencing
manusia ya, yang ada di bawah pohon misalnya, itu kan masih tercium baunya. Nah itu termasuknya najis mutawasito ainiyah. Cara toharohnya adalah disiram, dibasuh sampai hilang bau, rasa dan wujudnya. Ya, jika sudah hilang bau, rasa dan wujudnya, sudah dinyatakan suci, bersih. Ya, sebelumnya bedakan dulu. Contoh dari najis mutawasitoh ini, baik ainiyah maupun hukumnya itu dibedakannya dari tadi saja ya, dari wujud, rasa dan baunya. Namun contoh keseluruhan dari najis mutawasitoh ini, contohnya adalah kotoran manusia dan kotoran binatang. Ya, contohnya kotoran kerbau, nanah, luka, ya, kotoran manusia, BAB-nya manusia, ya, air kencingnya manusia. Nah, si manusia itu ketika kencing berarti dalam kondisi hadas kecil, ya. Ketika BAB manusia tersebut berarti dalam kondisi hadas besar. Sedangkan kotorannya yang dikeluarkan itu termasuk najis. Itu harus bisa kita bedakan. Ya, kondisi orang yang pipis, yang BAB, yang BAK itu sedang berhadas. Sedangkan kotoran yang dikeluarkannya itu disebut najis. Itu najis mutawasitoh. Lalu bagaimana cara menyucikan najis mutawasitoh ini? Cara menyucikannya adalah dengan basuh, dengan membasuh menggunakan air bersih sehingga hilang warna, bau dan rasa najis tersebut. Jadi terus dibersihkan, dibasuh, disiram sampai bau dan rasa serta warnanya itu hilang, maka hilang pula najisnya. Seperti itu ya cara menyucikan dari najis mutawasitoh. Najis selanjutnya adalah yang ketiga, najis mughallazoh. Najis mughallazoh ini adalah najis yang berat, yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti di Al-Quran maupun di yang tercantum dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya, nah najis ini contohnya berasal dari anjing dan babi serta benda-benda yang terjadi dari padanya, dari yang berkaitan dengan anjing dan babi tersebut. Itu termasuk dari contoh najis mughallazoh. Contoh dari najis mughallazoh itu adalah anjing dan semua keturunannya. Kemudian yang kedua adalah babi dan semua keturunannya, itu termasuk najis mughallazoh. Serta arak, ya, minuman keras itu juga termasuk minuman yang najis, yang najisnya najis berat mughallazoh. Ketika kita meminum arak, kondisi kita sedang sedang najis karena itu termasuk najis mughallazoh ya, yang sangat berat. Seperti itu. Cara toharohnya pun berbeda dengan najis muhafafah dan mutawasitoh. Bagaimana caranya? Silakan simak slide selanjutnya. Nah, cara menyucikan najis mughallazoh ini adalah dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antara satu kalinya itu adalah dengan dicuci dengan tanah, ya, atau dicampur dengan tanah yang suci sesuai dengan contoh Rasulullah. Jadi 6 kali dengan air dan 1 kali dengan tanah. Kenapa? Karena ini benar-benar berat dan ditentukan oleh Allah. Kenapa najis disebut najis mughallazoh, dan caranya pun sudah ditentukan berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Setelah kita mengetahui atau dapat membedakan antara hadas dan najis serta contoh-contoh najis,
Selanjutnya ada jenis bangkai yang tidak najis, yang tidak termasuk najis. Contohnya bangkai apa? Bangkai manusia, bangkai ikan. Ya, karena apa yang ada di laut, bangkainya pun halal, ya boleh dimakan, tidak najis dan bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Dan bangkai belalang itu tidak termasuk najis. Ya, kalau bangkai-bangkai yang lain, bangkai tikus, bangkai binatang-binatang melata, gitu ya, binatang-binatang darat dan hidup di darat dan di laut dan di udara, maka itu termasuk dan menjadi jenis bangkai, gitu ya, itu termasuk najis. Ini najis yang jenis bangkai yang tidak termasuk najis hanya bangkai manusia, bangkai ikan apapun, dan bangkai belalang. Di antara kotoran yang lainnya yang bukan termasuk najis, namun sama-sama kotoran tapi tidak najis adalah ingus. Ya, ketika kita membuang ingus, itu kan sama kotoran yang masih keluarkan, namun itu tidak najis. Ketika kita sudah berwudu kemudian terkena ingus, maka tidak usah wudu lagi, ya, karena ingus bukan najis. Kemudian tai mata, ya, kalau istilah seninya apa tuh, cileh, ya. Nah, cileh atau tai mata ini bukan najis. Ketika kalian berwudu terus ada ingin mengusap cilehnya, ingin mengusap tai matanya, maka tidak usah berwudu lagi, ya, karena tidak membatalkan wudu, ya, bukan najis. Tapi kalau kalian terkena air kencing orang lain setelah wudu, maka kalian harus berwudu lagi karena sudah terkena najis, ya. Kemudian lumpur, ya, lumpur juga adalah kotoran, namun tidak termasuk najis. Ketika kita udah berwudu, kita terkena lumpur, kita tidak usah berwudu lagi, cukup dibersihkan saja, ya. Dibersihkan saja lumpurnya dan tidak usah berwudu lagi, langsung boleh melaksanakan ibadah. Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan taharah kali ini adalah kita membahas tentang apa itu arti taharah, atau artinya bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas artinya keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi wajib. Sedangkan najis adalah kotoran yang menempel di tubuh kita, di pakaian kita, misalnya di tempat ibadah, atau bisa dikatakan sebagai kotoran yang terlihat yang menyebabkan kita tidak sah melakukan ibadah. Najis pun terbagi menjadi tiga, berbeda dengan hadas, ya. Kalau hadas terbagi menjadi dua, kalau najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis muhaffafah, najis ringan, najis mutawasitoh, artinya najis sedang, dan najis mughaladzah, artinya najis berat. Nah, adapun perbedaan antara hadas dan najis ini, hadas adalah hukum atau keadaan, sedangkan najis adalah zat atau bendanya. Hadas membatalkan wudu, sementara najis tidak membatalkan wudu, gitu ya. Mohon maaf tadi ibu ada kesalahan sedikit, jadi ketika kalian misalnya sudah berwudu kemudian kencing, ya berarti kalian sudah berhadas, maka harus mengulang kembali wudunya, gitu ya. Namun misalnya ketika kalian sudah berwudu mengenai air pipis orang lain, maka wudunya tidak batal, namun tetap harus dibersihkan saja kaki yang terkena oleh najis tersebut, ya. Ini itu saja yang dapat ibu sampaikan di pembahasan fikih tentang taharah ini. Semoga bermanfaat. Masih ada pembahasan yang lain masih di website ini tentang tata cara wudu, tata cara mandi, tata cara tayamum yang mempengaruhi kesucian taharah kita, ya. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.